people pleaser tuh dibutuhin sama tiap orang. Nah, Menurut aku ya, menurut aku ya, itu dibutuhin sama setiap orang. Kenapa? Biar dia tahu gimana caranya balas budi ke orang. Menurut aku, self worth itu adalah ketika kita tahu kondisi, kita tahu batas, kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu kapan bilang cukup sama diri kita. yes. Istilah kita adil sama diri sendiri. Sebutin 5 orang yang Mas Danu sayang. Kenapa nggak nyebutin nama masing-masing? Di 2020 aku kehilangan banyak orang. Ketika bapak pergi, dia pergi, teman-teman aku pergi, diri aku pergi. Tapi Mbak Risa ngelihat apa ya? Bukan tren ya, gue nggak mau bilang tren sih, tapi ini awareness Gen Z soal itu yang tadi pada kutip dikit-dikit mental health, dikit-dikit gitu, ngeliatnya gimana Mbak? Agak, kalau bahasa TikTok sih agak too much ya. Oh ya, Berlebihan, too much. Nanti sekarang dimasukin ya. Aku anaknya TikTok banget, asik dah. Enggak. gue berhenti di Facebook lagi. Itu juga FJB-nya. Agak too much ya, karena gini, yang lagi berkembang sekarang tuh kan people pleaser ya. Ya. Gitu. Mas sorry ini agak serius banget ya. Gitu. Gue nggak. Ini kan yang agak berkembang, yang lagi berkembang sekarang nih tren people pleaser. Oh lu jangan terlalu people pleaser, bla 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 bla. Sebenarnya dari kacamata aku sendiri, seorang hipnoterapis, people pleaser tuh dibutuhin sama tiap orang. Nah, Menurut aku ya, menurut aku ya, itu dibutuhin sama setiap orang. Kenapa? Biar dia tahu gimana caranya balas budi ke orang. Sorry banget ya, ini penontonnya Mas If ya, gitu kan. Kenapa aku ngomong kayak gini? Gara-gara berkembangnya people pleaser, itu orang jadi semaunya sama orang lain. Oh, gue ngomong enggak. Gue nggak bisa begini, gitu. Padahal bisa bilang enggak dengan cara yang enak gitu. Oke. Dengan cara yang sama-sama nyaman. Oh, gue nggak bisa nih, sorry banget, ini udah too much, ini udah begini nih sikapnya, bla 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 bla, gitu kan. Gitu. Gen Z sekarang menurut aku ada beberapa hal yang bikin mereka tuh kayak seolah-olah mereka tersakiti sendiri, padahal menurut aku pribadi, rasa sakit yang dirasain tiap orang itu adalah milestone. Itu adalah batu tantangan ya, gitu kan. Itu adalah apa sih bahasanya, hal-hal yang sebenarnya emang harus mereka rasain. Iya betul. Gitu. Menurut Rumi sendiri, bahkan cahaya masuk itu ketika hati terluka. Ilmu masuk itu karena 2 hal, Mas. Pertama, hati yang terbuka, hati yang terluka. Kedua, pikiran terbuka. Ilmu, pemahaman, kesadaran masuk, sesuatu yang baik masuk itu ketika 2 hal tadi, ketika hatinya terluka atau pikirannya terbuka. Bahasa anak-anak sekarang tuh open minded. Oh, lu nggak open, lu mindednya ya sih, lu ya lu nggak bisa nerima keadaan, ya lu tidak terbuka ibaratnya gitu kan. Padahal belum tentu, bisa jadi emang hatinya aja belum terluka gitu. Emang dia belum bisa ngerasain rasa sakit. Iya. Bener ya? Iya. Gitu kan. Jadi ketika yang dinamakan people pleaser itu bisa dipakai sesuai tempatnya, enak Mas, nyaman. Kitanya disukain sama orang, kitanya pun gampang nyukain sesuatu, bener ya? Gitu. Jadi sama-sama nyaman. Gitu. Jangan dikit-dikit, lu nggak bisa people pleaser. Enggak gitu main gitu. Tapi gini ya, maksudnya kalau gue kan ngerasain sebetulnya kan itu kan istilah yang baru tren ya, walaupun kondisinya ya dari masa ke masa ada. Baru tahu namanya aja. Benar. Gue ngerasain bahwa gue ini sesimpel dulu gue sebut diri gue sendiri adalah orang yang nggak enakan. Benar nggak sih? Nah, terus ketika dibilang nggak enakan, terus itu jadi berkembang, jadi isu, jadi ada concern tertentu soal itu, bahwa kita jangan jadi orang yang nggak enakan gitu. Jadi orang-orang kayak gua nih, jadi berpikirnya, nah ini mana nih batasannya nih? Batasan, gue pengen jadi orang baik, tapi gue juga nggak mau
tanda kutip dimanfaatin. Iya kan gitu kan benar, sebetulnya benar. seninya kan di situ berdiri di tengah itu kan. Betul. Nah itu gimana Mbak? Gini, Mas, aku kan ngobrol sama Mas tuh yang tentang apa namanya self love ya, gitu kan? Ya, self love. Menurut aku self love itu adalah ketika kita tahu kondisi, kita tahu batas, kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu kapan bilang cukup sama diri kita. Yes. Istilah kita adil sama diri sendiri. Ada orang, gak usah gitu deh. Aku tanya nih sama Mas Danu sama Mas If. Sebutin 5 orang yang Mas Danu sayang. Istri, anak 2, bokap, mertua. Oke, enough. Mas. Anak, istri, mertua biar aman. nyokap ya itu kan ngacak ya, yang penting 5 kan. Nyokap, anak, istri, adik ya keluarga terdekat sih. Sesimpel aku nanya, kenapa nggak nyebutin nama masing-masing? Danu, istri, anak. Vam, gitu. Iya ya. Iya. Kenapa sih? Ada apa sebenarnya dengan diri sendiri? Iya juga. Apakah ia Gue merinding. Obrolannya serius ya? Ini nggak sesuai browser. Obrolannya jadi. Apakah ia semenakutkan itu mencintai orang lain ya gitu kan, dalam tanda kutip orang yang di luar diri kita ya, sampai mengorbankan diri kita sebegitunya? Kan enggak. Ya, Gitu. Pernah nggak nanya sama keluarganya, Mas nanya sama istrinya, Mas nanya sama istrinya, sama anaknya deh, sayang nggak sama papa, sayang nggak sama aku, sayang. Gimana caranya mereka sayang sama kita kalau kita nggak sayang sama diri kita? Betul ya, benar-benar. Gue ada di pemahaman bahwa ketika gue harus membahagiakan orang lain, guanya harus bahagia dulu. Gitu. Benar. Sama kayak gimana kita mau boncengin orang, kalau kita bawa motor sendiri aja suka jatuh kan kayak gitu ya. Betul. Tapi belum sampai ke sini nih, belum sampai gimana gue sayang sama orang kalau guanya aja nggak sayang sama diri gue sendiri. Benar. Nah nih, cara nyayangin diri sendiri itu gimana sih? Caranya yang dengan kalau orang sekarang kan self reward, beli barang yang disuka, itu apakah seperti itu? Apa ada cara lain? Gini Mas, itu kan latihan ya. Lu mau nyari pembenaran, soalnya impulsif banget orangnya. Sorry dipotong. Lanjut. Mas gini, itu perlu latihan Mas. Kenapa aku bilang perlu latihan? Karena untuk aku nggak mau ngambil case dimanapun kecuali diri aku ya. Aku pernah cerita sama Mas Ifta, aku buat ada di titik ini itu prosesnya berat Mas. Di 2020 aku kehilangan banyak orang. Aku kehilangan bapak aku kehilangan sahabat aku tuh pernah sahabatan sama orang deket banget, bener-bener deket. Sampai akhirnya kita misah gitu aja. Ketika bapak pergi, dia pergi, teman-teman aku pergi, diri aku pergi. Sampai aku nggak pernah tahu bahwa oh ternyata gue sayang sama orang tapi nggak sayang sama diri gue sendiri ya. Jadi ketika orang itu pergi, habis sudah. Aku cuman bisa benci sama diri sendiri. Aku cuman bisa nyalain, lu sih. Coba kalau lu nggak gini. Coba kalau gue kurang apa ya? Gitu. Makanya muncul istilah self reward yang berlebihan itu karena sebenarnya kita nggak tahu nih batasan aware-nya sampai mana. Oke. Gitu, karena balik lagi yang tadi aku bilang, self love itu ketika kita bisa bilang enough sama diri sendiri tapi nggak ngerasa puas. Contoh misalnya gini, kayak ada yang kurang di gua apa ya gitu kan, rambut gua kayaknya kurang kesini, oh itu bagus gitu. Tapi kalau udah rambutnya diunguin, diwarnain kuning, saking ngerasa kurangnya banyak gitu kan, sampai akhirnya jadi pelangi, nggak bisa gitu. Balik lagi itu perlu latihan gitu. Sama halnya kayak orang minta di coaching ke aku, bilang bisa nggak kalau di hipnoterapi dihilangin people pleaser? Oh nggak bisa, itu latihan. Orang makin sering dimanfaatin, makin bisa ngelihat karakter orang lain Mas. Percaya nggak? Oh gue tahu nih kalau temenan sama dia duit gue habis gitu kan. Ntar muncul nih orang lain lagi nih, oh kayaknya tipe deh kayak yang sebelumnya. Oke, coba deh perhatiin deh. Perhatiin deh. Bener ya? Coba deh perhatiin deh. Jadi kalau buat ngejawab gimana sih caranya self love tadi, pelan-pelan kita ketahui nih
batasan mana kepuasan kita. Tapi jangan cuma cukup di situ doang. Ada orang yang cukup ibaratnya, udahlah gue mah segini aja. Padahal dia bisa melampaui itu. Oke. Tapi gue harus punya gadget yang ini. Wow, enggak, itu impulsif. Cukup enough di situ aja. Gitu. Selama barang ini masih bisa gue pakai, udah ini dulu aja nunggu sampai rusak gitu. Karena ada satu kutipan menarik Mas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh sufi, ulama besar kan, beliau bilang apabila seseorang membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan hari ini, maka esok hari dia akan menjual yang dia butuhkan. Wah, itu Abdul Jailani era itu masih relate sama sekarang. Iya lagi, bener lagi. Itu. Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan hari ini, masa esok hari atau di kemudian hari dia akan menjual sesuatu yang dia butuhkan. Iya lagi, bener. Balik lagi Mas, itu perlu latihan self love-nya. Gitu. Bope. Ini gua itu menarik banget, maksudnya kalau diturunin akan jadi melebar nih Bor, karena gue juga setuju banget sama itu, karena aku lagi belajar ini Mbak, soal apa konsep minimalism. Oke. Ya kan, jadi gua nggak mau beli barang yang akan nggak gue pakai gitu. Jadi gue harus pastiin dulu dalam 3 bulan ke depan, dalam gue pakai berapa kali harus gue pakai gitu. Terus akhirnya gue beli. Jadi yang dulunya misalnya punya sepatu gitu, satu tipe beda warna, sekarang satu kepentingan satu gitu, jadinya kayak gitu. Bener. Nggak dipercaya sepatu sebulan 2 tuh satu ke kantor. Sampai nitip di kantor lagi. Iya, sampai kirimnya di kantor, nggak ke rumah. Makarin parah banget. Makarin. Tapi ngomongin soal beli gitu ya. 3 kali nih, nggak 2 kali. Kalau 2 kali itu gue tim orange soalnya, nggak main yang itu. Soal self love, nggak soalnya yang ada plafon di orange Bor. Ya. Ngomongin self love, kalau kayaknya orang yang punya concern kayak Mbak Riza pasti akan berpendapat bahwa zaman sekarang kalau lu ngomongin soal gue sayang sama lu ngelebihin lebih dari gue sayang sama diri gue sendiri, itu big bullshit ya kan? Big bullshit. Tapi kalau misalnya lebih spesifik lagi nih, misal gue punya uang nih, ya kan? Uangnya cuma cukup buat nyenengin atau menuhin kebutuhan atau keinginannya Karin sama Zeno misalnya. Terus gue enggak gitu. Walaupun gue punya pilihan nuker lah ibaratnya. Lu nanti ya, atau kamu nanti ya nak gitu. Tapi ketika gue bukan mengorbankan ya, karena gue nggak ngerasa bertolak, tapi gue nomor sekiankan diri gue sendiri dulu. Terus sekarang nanya, terus lu apa gitu kan? Ya gue kan beliin lu ya, itulah kesenangan gue gitu. Itu udah ngelewatin dari konsep self love itu sendiri? Enggak sebenarnya Mas, justru gini, kenapa aku bilang enggak, karena contoh kayak gitu tuh berarti Mas Ifta punya batasan sama diri sendiri. Kayaknya gue udah ngerasa cukup nih dengan minimalism tadi gitu kan. Mbak Karin pengen beli ini, terus Mas Ifta ngerasa dan gue merasa happy, merasa happy ketika dia nerima barangnya. Itu bukan berarti bukan masuk ke bahwa gue melalaikan self love gue. Enggak. Itu malah sebenarnya bagus banget. Dukung cerita istri. Ini lebih ke woman support woman deh kayaknya. Woman support woman, iya. Enggak. Tapi jangan sampai nih, jangan sampai isu soal self love juga akhirnya diglorifikasi sampai jadinya ke situ. Betul, ya kan? Kayak yang tadi aku bilang. Karena nih, pesan dari gue sih, sih. Ini udah mau closing nggak sih? Bebas aja ya. Bebas aja. Karena maksud gue gini. Lu harus betul-betul bisa bedain yang mana yang namanya self love, mana yang namanya self centris gitu. Betul.
kayak tadi Mas Danu bilang, kalau tadi Mas Ifta ngalokin tuh bahasa apa ya? Bilang Mas Danu itu impulsif. Iya, ngalokin apa sih? Gue pikir mau ngomongin soal ini. Ngasih tahu gitu, membicarakan Mas Danu itu sebagai orang yang impulsif. Kita lihat lagi nih, batasan self love tuh sampai mana? Misalnya kalau dalam sebulan gajiku lah misalnya, gajiku cuma 6,5, tapi aku belanja sampai 7,5, bunuh diri. Iya dong, gitu kan. Nah, aku juga harus tahu kapan aku harus merias diri, kapan aku harus beli barang-barang mewah, kapan itu digunain dan yang lain-lain. Makanya aku ngasih sedikit tips ya, gitu. Anjay. Bentar, sebelum terlalu jauh, walaupun ini udah lumayan jauh nih. Ini kita deal dulu nih, kan kita harus ingat ini kita deal awal ngobrol bareng ya. Ya kan? Iya. Bukan konsultasi ini. Gua jadi takut ada tagihan nih gitu. Karena daging semua nih. Aku juga mau bilang, ini daging semua ini. Iya, bahkan ini belum ada MOU-nya, ntar aku dijebak lagi. Aku udah ngasih ilmu semua. Daging semua ini. Kayak sate mahal nih, daging semua nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya nih. Menurut aku pribadi, untuk masuk ke ranah self love itu udah di core ya, Mas. Jadi gini, misalnya kita adalah satu bintang yang sekitarnya mengorbit kita. Berarti kita harus tahu nih, kita itu bintang yang bersinar terang banget, masih agak redup, samar-samar, atau gimana, gitu kan? Nggak bisa kita pakai prinsipnya lilin. Makin terang orang, makin bahagia orang, tapi kita makin hilang, nggak bisa. Terus orang-orang di sekitar kita mau mengorbitnya ke siapa? Iya dong. Mau mengorbitnya ke siapa gitu. Makanya di surat At-Tahrim dijelasin bahwa aku jadi lupa nih kalau serius kayak gini, wahai manusia, bukan hormati ibu. Kalau soal itu kayak kita berdua nggak usah bantu deh. Kita nggak bisa bantu juga. Apa sih? Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oke. Gitu. Itu kan berarti kita harus memproteksi diri kita dulu. Nah, tips yang sederhana adalah kita batasi apa yang kita lihat, kita batasi apa yang kita dengar, kita batasi apa yang kita lakukan, sama kita batasi keilmuan kita. Ada yang bilang ilmu itu tidak terbatas. Oh benar, Tuhannya betul. maha berilmu, tapi kitanya cukup membatasi keilmuannya. Sesimpel, kita mau belajar agama nih gitu kan. Nah, agama-agama mana aja nih yang harus kita pelajari. Jangan mempelajari agama lain, maaf sebelumnya gitu, dari bahasa agama, karena kan ini self love juga ya, maksudnya gitu. Jangan mempelajari agama lain sebelum kita khatam sama agama kita sendiri. Kenapa banyak orang ateis, kenapa banyak orang sekuler dan yang lain-lain? Karena dia tidak pakai daging di agamanya, tapi ngulik daging di agama lain. Benar ya? Iya, benar. Sama kayak self love. Kita mau mencintai diri kita, tapi kita nggak tahu batasannya. Batasan ngomong enggak tuh kapan sih sama atasan? Astaga, tolong yang ini. Iya. Saya masih jadi bawahan. Waduh. Tolong yang ini. Enggak. Masukin. Mewakili. Nah ini warning buat iya. Karena kapan sih ngomong enggak sama atasan? Kapan sih cerita sama atasan kalau Pak boleh nggak di skip yang lain dulu nih, soalnya saya ada acara keluarga, saya sakit, sesimpel bla 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 gitu kan. Kapan sih kita ngomong enggak sama yang lain? Gitu. Itu kan kita yang tahu ya Mas ya. Betul. Makanya tadi aku bilang bahwa kita harus sering-sering melatih diri kita, mulai membatasi apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, hal-hal yang sebenarnya kayak gue kalau makan gorengan kolesterol deh, cukup dulu. Yang biasanya sehari 3 bakwan misalnya, sehari 1, nanti lama-lama sebulan tuh enggak tuh. Gitu, mulai dari situ aja kita pelan-pelan mulai batasin apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pelajarin, dari situ aja dulu gitu. Tapi jangan membatasi belanjaan istri ya. Tenang, aku support.